Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Primadona Channel bersama saya Dr. Prima Astiawanti, spesialis patologi klinik. Kita sudah tahu bahwa virus SARS-CoV-2 yang ditemukan pada akhir tahun 2019 telah mengalami beberapa mutasi. Dan mutasi itu ada beberapa varian, yaitu varian Alpha, Delta, dan Omicron. Oh ya dok, untuk gejala sendiri antara varian Delta dengan varian Omicron itu bagaimana dok? Ya, untuk gejalanya sebenarnya hampir sama ya antara Delta dengan Omicron. Kalau Delta itu sebagian besar memang mengalami demam, kemudian diikuti dengan batuk, pilek, tenggorokan nyeri, untuk menelan, kemudian gatal pada tenggorokan. Tetapi pada yang Omicron itu memang sebagian besar tidak mengalami demam, walaupun ada yang mengalami demam dari itu, dan penularannya juga lebih cepat yang Omicron ya daripada yang Delta, seperti itu. Oh ya dok, kan Omicron kan penularannya cepat ya dok ya? Iya. Untuk pencegahannya gimana dok, supaya kita itu tidak tertular virus tersebut dok? Ya, pastinya kan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, kita harus menerapkan prokes, yaitu protokol kesehatan. Misalnya adalah memakai masker, kita keluar rumah tuh harus memakai masker, dan pemakaian maskernya juga harus betul ya, jangan sampai misalnya beberapa orang yang memakai masker hanya sampai bawah hidung ya, walaupun pakai masker tapi bawah hidung itu salah, jadi harus full ke hidung. Kemudian mencuci tangan dan tidak berkerumun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga stamina. Menjaga stamina tubuh itu penting sekali, yaitu misalnya dengan makan yang bernutrisi, kemudian minum vitamin yang dibutuhkan ya. Kalau sekarang ini biasanya vitamin C atau vitamin D. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu vaksinasi. Itu perlu sekali untuk pertahanan dari dalam ya. Kalau tadi kan pertahanan dari luar, prokes ya, kemudian menjaga stamina, makan, dan minum vitamin. Yang dari dalam itu adalah vaksinasi. Nah dok, pemerintah kan sekarang lagi gencar-gencarnya nih melakukan program vaksinasi. Nah itu yang bergejala itu boleh nggak sih dok divaksin? Iya, sebenarnya itu kalau misalnya mau vaksin itu kita harus sehat ya, tidak bergejala, batuk, pilek. Nah, pada saat mau vaksinasi nanti di tempat layanan kesehatan kita itu harus mengisi suatu screening ya, di mana di situ ada pertanyaan apakah Anda sedang batuk, pilek, kemudian dan lain-lainnya. Ada pertanyaan di situ yang harus dijawab. Kalau misalnya sudah dijawab semua, kemudian dokter akan melihat jawaban itu apakah sehat atau tidak. Kalau misalnya sehat ya langsung vaksinasi, tapi kalau masih ada bergejala itu mungkin bisa ditunda vaksinasinya. Nah dok, ini kan banyak sekali ya vaksin yang sudah beredar di Indonesia. Nah ini vaksin-vaksin yang sudah ada itu sudah terstandarisasi dan sudah aman belum sih dok? Iya, tentunya vaksin yang beredar di Indonesia itu sudah dijamin keamanan dan efektivitasnya oleh Balai POM, yang mungkin kita sudah tahu ya beberapa macam mereknya, yaitu misalnya Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Itu memang sudah dijamin keamanan dan efektivitasnya. Oh iya dok, ini kan kebanyakan masyarakat Indonesia sudah vaksin pertama dan kedua. Nah untuk vaksin ketiga atau booster itu baiknya kapan waktunya dok? Ya, untuk vaksin booster itu dilakukan 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Ya, kenapa kok 6 bulan? Karena antibodi yang dibentuk pada saat vaksin yang kedua biasanya akan turun kira-kira 6 bulan kurang lebih ya. Nah, maka dari itu pemerintah menganjurkan untuk vaksin booster. Nah dok, ini kan di Indonesia banyak sekali vaksin ya, ada yang Moderna, ada yang Pfizer, dan macam-macam. Sebenarnya kalau kita mau vaksin itu bisa milih nggak sih dok? Vaksin booster maksudnya? Iya, vaksin booster yang ketiga ini. Booster ya. Booster. Kalau misalnya vaksin booster itu memang kita tidak bisa
memilih mereknya, harus saya pengen merek ini saja untuk vaksin boosternya, karena kita harus melihat riwayat vaksin yang pertama, yang kedua itu apa ya. Misalnya kayak vaksin yang pertama, kedua pakai Sinovac, berarti untuk boosternya kita bisa memakai Moderna atau Pfizer dengan setengah dosis, jadi tidak bisa memilih merek sendiri. Dan yang kedua adalah ketersediaan vaksin booster yang ada di tempat layanan kesehatan itu apa. Ya dok, di masyarakat kita kan masih banyak nih yang takut, mulai dari vaksin 1, 2, dan booster yang ketiga ini. Ada yang efeknya sampai sakit kepala, ada yang demam. Nah itu memang wajar atau bagaimana sih dok? Iya, itu disebut KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Adalah suatu yang wajar. Ada beberapa orang yang memang setelah vaksinasi tidak mengalami demam atau sakit kepala. Jadi ada beberapa KIPI ya, misalnya demam, sakit kepala, menggigil, mual, sampai nyeri sendi ya. Kemudian ada juga yang kemerahan pada daerah suntikan tadi, kemudian bengkak, dan itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya memang mengalami sakit kepala dan tidak bisa ditahan sakit kepalanya, ya boleh minum obat sakit kepala, dan itu juga berlangsung hanya beberapa hari dan nantinya bisa sembuh sendiri. Nah dok, tadi sudah dijelaskan ya tentang KIPI. Nah ini bagaimana sih tips-tips sebelum kita mau vaksin dan setelah vaksin kita harus bagaimana sih? Ya, kalau misalnya mau vaksin, memang kita pertama memang badan kita harus dikondisikan sehat ya. Kemudian yang kedua, makan ya, sebelum vaksin makan seperti biasa. Kemudian setelah vaksin nanti kalau sudah waktunya makan ya harus makan. Kemudian istirahat, minum air putih yang banyak, seperti itu. Nah dok, setelah tadi dijelaskan tentang virus Omicron ya dok, sama KIPI dan juga vaksin. Nah, bagaimana tips-tips supaya kita terhindar dari virus tersebut dok? Iya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita harus prokes ya. Prokes itu adalah memakai masker dan pemakaian masker yang betul. Kemudian mencuci tangan dan tidak berkerumun. Karena kita kalau berkerumun tidak tahu ya, salah satunya apa, jangan-jangan ada yang positif. Kemudian yang kedua adalah menjaga stamina. Menjaga stamina tubuh itu dengan cara mudah ya. Makan yang teratur, bernutrisi, kemudian minum atau konsumsi vitamin. Ya, misalnya vitamin C, vitamin D. Kemudian yang ketiga, yang dari dalam yaitu vaksinasi. Ya, vaksinasi itu perlu karena tujuannya membentuk antibodi dari dalam tubuh kita. Oke teman-teman, tadi kita sudah menginformasikan tentang virus SARS-CoV-2, vaksinasi, dan KIPI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga ikuti IG kita primadona_channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.